Bayangkan seorang gadis miskin yang dipaksa menikah demi menutup utang ibunya, tanpa tahu bahwa suami yang menantinya adalah pria buta dengan rahasia besar. Malam pertama yang seharusnya penuh luka berubah menjadi awal dari perjalanan cinta yang menggetarkan hati. Dari keterpurukan, Alia justru menemukan cahaya yang menuntunnya menuju keberanian, kejujuran, dan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bersama Arga, ia menghadapi fitnah, pengkhianatan, hingga perebutan harta yang nyaris menghancurkan segalanya. Namun, cinta mereka membuktikan bahwa keindahan bisa lahir dari kegelapan. Inilah kisah dramatis yang akan mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Di sebuah desa sederhana, seorang gadis muda bernama Alia harus menelan pahitnya kenyataan ketika dirinya dipaksa menikah demi menutup utang ibunya. Sang ibu, yang telah lama terlilit hutang pada rentenir, akhirnya menerima sebuah tawaran dari keluarga kaya yang misterius. Tawaran itu terdengar manis di telinga ibu Alia, sebab semua beban hutang akan lunas hanya dengan satu syarat. Alia harus menikah dengan putra mereka. Meski hatinya memberontak, gadis itu tak bisa berbuat apa-apa. Di hadapan ibunya sendiri, ia hanya bisa menangis, merasa hidupnya telah dijual demi angka-angka di atas kertas. Hari pernikahan pun digelar dengan tergesa-gesa, tanpa gaun mewah ataupun pesta besar. Alia duduk terpaku di kursi pelaminan, sementara tamu-tamu yang hadir hanya bisa bergumam, bertanya-tanya siapa sebenarnya mempelai pria itu. Tidak ada yang mengenalnya secara dekat. Hanya terdengar kabar bahwa pria itu adalah seseorang yang jarang keluar rumah dan hidup dalam kesunyian. Alia merasa semakin asing di pelaminannya sendiri, menikah dengan orang yang bahkan tidak pernah ia kenal. Ketika tabir pengantin dibuka, Alia terkejut mendapati bahwa suaminya adalah seorang pria buta. Sosoknya bernama Arga, berpenampilan rapi dengan wajah yang tetap menampakkan wibawa meski matanya kosong tak berdaya. Alia semakin tak kuasa menahan air mata. Baginya, ini bukan hanya pernikahan paksa, melainkan takdir yang lebih berat, dipersatukan dengan seorang pria yang bahkan tidak bisa menatapnya. Seusai akad, suasana di hati Alia semakin sesak. Sementara orang-orang bersukacita dan ibunya merasa lega karena beban utang terbayar lunas, Alia justru merasa seperti tahanan yang baru saja masuk jeruji besi. Ia bahkan tidak tahu apakah ia masih memiliki masa depan atau tidak. Semua mimpi yang pernah ia rajut seolah runtuh seketika. Di sisi lain, Arga tampak tenang. Meski buta, ia memperlakukan Alia dengan penuh penghormatan. Tidak ada paksaan, tidak ada tatapan yang mengintimidasi. Justru sikapnya menimbulkan tanda tanya besar di hati Alia. Mengapa pria yang bahkan tak dikenalnya ini tampak begitu anggun dan misterius? Ada sesuatu yang seolah ia sembunyikan di balik kelembutannya. Malam itu, ketika pengantin baru biasanya akan larut dalam kebahagiaan, Alia justru dirundung ketakutan. Ia merasa ngeri membayangkan malam pertama bersama seorang pria asing, terlebih seorang yang buta. Namun di balik ketakutannya, ada rasa penasaran yang perlahan tumbuh. Apa alasan sebenarnya pria itu menerima pernikahan ini? Orang-orang sekitar pun ikut bergunjing. Sebagian menyebut Alia beruntung karena akhirnya hidup mapan dengan pria kaya raya. Sebagian lain menyayangkan nasibnya, menikah hanya karena sebuah utang. Namun di balik semua komentar itu, hanya Alia yang benar-benar tahu betapa hatinya hancur di hari pernikahannya. Di kamar pengantin, Alia menutup wajahnya dengan kerudung sambil menahan tangis. Sementara Arga duduk di tepi ranjang dengan ketenangan yang mengejutkan. Tidak ada ucapan manis, tidak pula ajakan mesra, hanya sebuah kalimat singkat yang keluar dari bibirnya, "Kau tidak perlu takut, malam ini istirahatlah." Kata-kata itu membuat Alia semakin bingung. Bagi Alia, sikap itu adalah tanda tanya besar. Jika benar pernikahan ini hanya untuk melunasi utang, mengapa Arga tampak begitu bijak? Mengapa ia tidak menunjukkan keinginan untuk memiliki dirinya? Justru pria itu seakan menyimpan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ditebak begitu saja. Dan malam itu, meski Alia menangis dalam diam, hatinya berbisik bahwa pernikahan ini akan menjadi awal dari sebuah kisah besar. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang pengorbanan seorang anak pada ibunya, tapi juga tentang misteri seorang suami buta yang menyembunyikan sesuatu di balik gelap matanya. Malam pertama yang seharusnya penuh sukacita bagi pasangan baru justru menjadi malam penuh kebingungan bagi Alia. Dengan hati yang berat, ia melangkah masuk ke kamar pengantin yang dipenuhi wangi bunga melati dan cahaya redup dari lampu meja. Ia masih belum percaya bahwa dirinya kini resmi menjadi istri seorang pria buta yang bahkan tidak dikenalnya.
Langkah kakinya terasa seperti rantai yang mengikat. Setiap hembusan napas disertai kecemasan akan apa yang akan terjadi malam itu. Alia duduk di sisi ranjang dengan wajah pucat. Ia mencoba menghindari interaksi dengan suaminya. Namun suara lembut dari Arga justru membuatnya semakin gugup. "Kau tak perlu takut," ucap Arga pelan, dengan nada yang begitu tenang hingga menusuk hati Alia. Kata-kata itu bukannya membuatnya lega, melainkan menambah kebingungannya. Bagaimana mungkin seorang pria yang baru saja menikahi gadis asing bisa berbicara dengan ketenangan seperti itu? Di dalam kepalanya, Alia sudah membayangkan berbagai hal buruk. Ia takut Arga akan bersikap kasar, memaksanya menjalani malam pertama tanpa peduli pada perasaan dirinya. Namun kenyataan yang terjadi justru berbanding terbalik. Arga tidak menyentuhnya sama sekali. Ia hanya duduk tenang, lalu meminta Alia untuk beristirahat jika lelah. "Aku tahu ini berat bagimu. Kau tidak perlu berpura-pura malam ini," ucapnya, membuat Alia semakin terkejut. Alih-alih merasa lega, Alia justru dilanda rasa curiga. Mengapa pria ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda seperti pengantin baru pada umumnya? Apakah ia benar-benar tulus, atau justru menyimpan sesuatu yang jauh lebih menakutkan? Pertanyaan itu membuat Alia sulit memejamkan mata, meski tubuhnya sangat lelah setelah seharian menjalani prosesi pernikahan. Waktu berjalan lambat. Di luar kamar, suara tamu yang masih bercengkerama samar-samar terdengar. Namun di dalam kamar, hanya ada keheningan. Alia menoleh sekilas, memperhatikan wajah Arga yang tetap tenang meski matanya tertutup oleh kebutaan. Ada aura wibawa yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kelembutan, melainkan sesuatu yang seakan menutupi sebuah rahasia besar. Alia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Dengan suara pelan, ia berucap, "Mengapa kau menikahiku? Bukankah kau tahu aku hanya dipaksa demi utang ibuku?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Arga tidak langsung menjawab, ia hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kau pahami sekarang. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan pernah menyakitimu." Kata-kata itu semakin membingungkan Alia. Malam itu, bukannya mendapatkan jawaban, Alia justru semakin tenggelam dalam tanda tanya. Ia merasa seolah berada di samping seseorang yang berlapis misteri. Setiap ucapannya seakan sudah disiapkan dengan matang, seolah Arga tahu betul bagaimana menenangkan seseorang tanpa harus banyak bicara. Ketakutan Alia perlahan berganti menjadi rasa penasaran. Ia mulai melihat bahwa Arga bukan sekadar pria buta yang menikahinya karena utang. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang terlalu besar untuk diabaikan. Hanya saja, ia belum tahu apakah rahasia itu akan membawa kebaikan atau justru malapetaka. Di balik kebingungan itu, Alia akhirnya terlelap dalam tangis yang tertahan. Sementara Arga tetap duduk dalam diam, seolah menunggu waktu yang tepat untuk membuka semua rahasianya. Malam pertama itu bukan tentang sentuhan fisik, melainkan tentang perasaan yang belum tersampaikan dan misteri yang semakin dalam. Bagi Alia, malam itu menjadi awal dari kebingungan yang lebih besar. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya kini akan penuh teka-teki bersama seorang pria yang berbeda dari bayangannya. Suami yang buta itu bukan sekadar korban nasib, melainkan seseorang yang memiliki cerita panjang di balik sorot matanya yang kosong. Hari-hari pertama setelah pernikahan membuat Alia semakin bingung dengan kehidupan barunya. Ia mengira akan tinggal di rumah sederhana, namun kenyataan yang ia temukan sungguh berbeda. Rumah Arga berdiri megah bak istana kecil di pinggiran kota. Halaman luas, pepohonan rindang, serta bangunan berarsitektur modern menyambut setiap langkahnya. Alia takjub sekaligus heran. Bagaimana mungkin seorang pria buta bisa tinggal dalam kemewahan seperti ini? Setiap pagi, pelayan rumah dengan penuh hormat menyapa Arga. Mereka memperlakukannya bukan hanya sebagai majikan, melainkan seperti seseorang yang memiliki wibawa lebih tinggi. Alia memperhatikan dengan seksama. Ada rasa hormat yang luar biasa dalam nada suara mereka. Tidak pernah sekalipun ia mendengar nada meremehkan, meskipun majikan mereka kehilangan penglihatan. Kehadiran para penjaga di sekitar rumah juga menambah rasa penasaran Alia. Mereka bukan sekadar penjaga biasa, melainkan pria-pria tegap dengan disiplin tinggi, nyaris seperti pengawal pribadi. Setiap sudut rumah dijaga ketat, setiap gerakan orang luar dipantau dengan cermat. Alia merasakan bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar tempat tinggal seorang pria buta. Meski begitu, Arga tetap menjalani hari-harinya dengan tenang.
Ia sering duduk di ruang kerja, ditemani setumpuk berkas dan laptop dengan suara pembaca layar khusus. Alia hanya bisa mengintip dari balik pintu, terkejut melihat bagaimana seorang pria tanpa penglihatan mampu bekerja dengan begitu tekun. Tangan-tangannya menari di atas keyboard dengan percaya diri, seolah matanya tetap bisa melihat meski kenyataannya gelap. Dalam beberapa kesempatan, Alia mendengar Arga berbicara melalui telepon dengan nada serius. Ucapannya penuh ketegasan, layaknya seorang pemimpin perusahaan. Alia terdiam mendengarkan, berusaha memahami siapa sebenarnya suaminya ini. Setiap kata yang terucap terasa bukan dari orang biasa, melainkan dari seseorang yang memiliki kendali besar atas banyak hal. Namun, semua itu membuat Alia semakin resah. Ia merasa seperti tinggal di dunia yang bukan miliknya. Dari seorang gadis desa yang sederhana, tiba-tiba ia harus hidup di rumah besar dengan aturan tak tertulis yang membuatnya kikuk. Setiap sudut rumah seakan berbisik, menuntutnya untuk mencari tahu kebenaran. Ketika ia mencoba menanyakan hal ini pada Arga, pria itu hanya tersenyum samar. Semua ada waktunya, jawabnya singkat. Alia semakin penasaran. Mengapa Arga tidak pernah mau menjelaskan? Apa sebenarnya yang ia sembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya setiap kali ia menatap suaminya. Hari berganti, dan Alia mulai terbiasa dengan rutinitas rumah megah itu. Namun semakin ia terbiasa, semakin besar pula rasa ingin tahunya. Ia mulai memperhatikan pola orang-orang di rumah itu, mulai dari pembantu hingga penjaga. Semua seolah memiliki disiplin tinggi, nyaris seperti sebuah organisasi yang rapi. Alia merasa seolah berada dalam dunia yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Rasa curiga bercampur kekaguman mulai tumbuh dalam dirinya. Di balik kebutaan Arga, Alia merasakan ada kekuatan besar yang ia tutupi. Sosok itu bukan hanya pria buta yang menikahinya karena utang, melainkan seseorang dengan rahasia besar yang bahkan belum tersingkap setengahnya. Dan di balik semua kemewahan itu, Alia tahu bahwa dirinya akan segera menemukan sesuatu yang bisa mengubah pandangannya tentang sang suami. Kehidupan barunya bukan sekadar tentang menyesuaikan diri, melainkan tentang menyelami misteri yang kian menebal di rumah megah tempat ia kini tinggal. Meski telah tinggal beberapa waktu di rumah megah itu, hati Alia masih terus bergolak. Ia merasa hidupnya berubah terlalu cepat. Dari seorang gadis desa sederhana menjadi istri seorang pria misterius yang buta. Setiap kali ia menatap wajah Arga, hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Marah karena pernikahan dipaksakan, benci karena merasa terjebak, namun juga kagum dengan ketenangan dan wibawa suaminya. Pergulatan batin itu semakin hari semakin berat, membuat Alia sulit menemukan ketenangan. Dalam kesendiriannya, Alia sering menangis diam-diam. Ia duduk di sudut kamar, merindukan masa lalu yang sederhana, meski penuh kekurangan. Ia rindu berjalan bebas di ladang, bercanda dengan teman-temannya, tanpa harus merasa terkekang dalam dinding rumah yang tinggi. Kini, meski dikelilingi kemewahan, ia merasa seolah berada di dalam penjara emas yang menahan langkah dan mimpinya. Yang membuat Alia semakin bingung adalah sikap Arga. Suaminya itu tidak pernah sekalipun menunjukkan amarah, tidak pernah memaksanya untuk tunduk. Sebaliknya, Arga selalu memperlakukan dirinya dengan lembut, bahkan terlalu lembut untuk seorang pria yang baru saja menikah. Kau bebas melakukan apa saja di rumah ini, Alia. Aku tidak akan mengekangmu, ucap Arga suatu malam. Kalimat itu seharusnya membuat Alia lega, tetapi justru membuatnya merasa semakin terikat. Ketulusan yang ditunjukkan Arga seperti pedang bermata dua bagi Alia. Di satu sisi, ia mulai merasakan ada kebaikan sejati dalam diri suaminya. Namun di sisi lain, ia merasa bersalah karena tidak bisa membalas kebaikan itu. Hatinya masih dikuasai oleh luka akibat pernikahan yang dipaksakan, sehingga ia terus menolak untuk membuka diri. Setiap kali Arga berusaha mendekat, Alia justru mundur. Ada saat-saat Alia sengaja menghindari Arga. Ia memilih berjalan di taman rumah atau mengurung diri di kamar, hanya untuk menghindari percakapan dengan suaminya. Namun, di balik sikap dinginnya, Alia diam-diam mengamati Arga. Bagaimana pria itu berinteraksi dengan pelayan, bagaimana ia bekerja dengan penuh fokus, bahkan bagaimana ia tersenyum ketika mendengarkan musik klasik di ruang kerja. Semua itu membuat Alia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Dalam dirinya, sebuah perasaan asing mulai tumbuh. Bukan cinta, tetapi rasa penasaran yang semakin kuat. Ia ingin tahu apa yang membuat Arga begitu berbeda.
Ia ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan di balik kebutaannya. Rahasia yang membuat semua orang di rumah itu begitu menghormatinya. Namun, keberanian untuk bertanya lebih jauh masih belum ia miliki. Malam demi malam, Alia terus berperang dengan dirinya sendiri. Kadang ia ingin kabur dari rumah itu, kembali ke desa, menjalani hidup sederhana. Tapi di sisi lain, ada suara kecil dalam hatinya yang menahan langkahnya. Seolah mengatakan bahwa pertemuannya dengan Arga bukanlah sebuah kebetulan. Bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Pertarungan batin itu membuat Alia semakin lelah. Ia sering termenung di depan cermin, melihat wajahnya sendiri yang tampak semakin asing. "Siapa aku sekarang?" gumamnya. Gadis desa yang dulu penuh tawa kini berganti menjadi wanita yang hidup dalam bayang-bayang tanda tanya. Dan di balik semua itu, Arga tetap hadir, memberi ketenangan tanpa pernah memaksa. Kebaikan Arga yang konsisten lambat laun mulai mengikis benteng di hati Alia. Meski ia belum siap mengakuinya, ada secercah rasa hormat yang mulai tumbuh. Ia mulai sadar bahwa suaminya tidaklah seburuk yang ia bayangkan. Namun tetap saja, rasa takut dan curiga membuatnya belum bisa membuka diri sepenuhnya. Dan di sanalah cerita berbalik arah. Alia, yang tadinya hanya melihat Arga sebagai beban pernikahan paksa, kini mulai menaruh perhatian lebih pada setiap gerak-geriknya. Ia tidak lagi hanya merasa terjebak, tetapi juga penasaran. Dan rasa penasaran itulah yang perlahan mengubah hatinya, meski ia sendiri masih menolak untuk mengakuinya. Suatu sore yang tenang, ketika hujan rintik-rintik membasahi halaman rumah megah itu, Alia tanpa sengaja menemukan sebuah pintu kayu besar di lorong belakang. Pintu itu berbeda dari yang lain, kokoh dengan kunci besi tua yang tampak jarang dibuka. Rasa penasaran langsung menguasainya. Mengapa pintu itu terkunci rapat? Apa yang disembunyikan di baliknya? Selama ini ia hanya melihat sebagian ruangan rumah, dan kehadiran pintu itu seakan memanggilnya untuk mencari tahu lebih jauh. Beberapa hari kemudian, saat para pelayan sibuk dengan urusan masing-masing, Alia kembali mendekati pintu misterius itu. Ia mencoba memutarnya, dan kali ini, entah karena keberuntungan atau kelalaian seseorang, pintu itu tidak terkunci. Jantung Alia berdegup kencang ketika pintu terbuka perlahan, menyingkap sebuah ruangan luas yang dipenuhi rak buku tinggi, meja kerja besar, serta lemari besi di sudut ruangan. Suasana ruangan begitu serius, seakan menjadi pusat dari sesuatu yang penting. Langkah kakinya bergetar ketika ia masuk ke dalam ruangan tersebut. Di meja kerja, berjejer rapi berkas-berkas tebal, sebagian dengan lambang perusahaan yang asing baginya. Alia menyentuh salah satu map berwarna hitam, lalu membuka isinya. Matanya terbelalak membaca sederet angka besar, tanda tangan pejabat, dan cap perusahaan ternama. Hatinya berdesir keras, ini bukan sekadar dokumen biasa. Alia menelusuri lebih dalam dan menemukan artikel-artikel lama dari surat kabar yang dipotong rapi. Semuanya bercerita tentang seorang pengusaha muda jenius bernama Arga Wiratama, ya, nama suaminya sendiri. Namun artikel-artikel itu berhenti pada satu berita besar. Kecelakaan misterius yang menyebabkan sang pengusaha kehilangan penglihatan. Dari sana, karir publik Arga seakan lenyap, digantikan dengan kehidupannya yang tertutup. Dengan tangan bergetar, Alia menyadari satu hal. Suaminya bukanlah pria biasa yang terjebak dalam kebutaan. Arga adalah pewaris sekaligus otak di balik sebuah perusahaan besar. Meski kehilangan penglihatan, ia masih memiliki kendali besar atas banyak hal. Hatinya tercampur antara kagum, terkejut, dan ketakutan. Selama ini ia mengira menikah dengan seorang pria lemah yang hanya berdiam di rumah. Nyatanya ia hidup bersama seseorang yang jauh lebih berkuasa dari yang ia bayangkan. Rasa penasaran Alia semakin membesar. Ia membuka lemari besi kecil yang ternyata tidak terkunci, dan di dalamnya tersimpan berbagai catatan pribadi. Salah satu catatan itu menceritakan tentang pengkhianatan sahabat bisnis Arga yang menyebabkan kecelakaan berujung kebutaan. Alia tertegun. Kehidupan suaminya ternyata penuh luka dan konspirasi. Ia bisa merasakan bagaimana pahitnya dikhianati orang terdekat. Namun, di balik semua catatan itu, Alia menemukan satu hal yang membuatnya tercekat. Di antara tumpukan dokumen, terselip sebuah foto dirinya. Foto itu tampak baru. Diambil saat ia masih tinggal di desa, jauh sebelum pernikahan ini terjadi. Wajahnya terlihat sedang tersenyum polos, tanpa sadar menjadi objek bidikan kamera. Jantungnya berdegup semakin kencang. Mengapa Arga memiliki fotonya jauh sebelum mereka menikah?
Pertanyaan demi pertanyaan menyerbu pikirannya. Apakah pernikahan ini benar-benar hanya karena utang ibunya? Ataukah Arga sudah merencanakan semuanya sejak lama? Alia menggenggam foto itu erat-erat, mencoba memahami keterkaitan dirinya dengan kehidupan misterius suaminya. Rasa takut dan penasaran kini bercampur, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Ketika sedang asyik menatap foto itu, langkah kaki terdengar mendekat. Pintu ruangan terbuka, dan suara Arga yang tenang namun dalam bergema, "Apa yang kau lakukan di sini, Alia?" Seketika tubuh Alia kaku, wajahnya pucat pasi. Ia tahu, rahasia besar baru saja terbuka, dan dirinya kini sudah terjebak terlalu jauh. Malam itu menjadi awal dari jawaban yang selama ini ia cari. Arga bukan hanya pria buta yang menikahinya demi sebuah kesepakatan, melainkan seseorang dengan dunia yang jauh lebih rumit. Dan kini, setelah melihat sebagian kebenaran, Alia tahu ia tidak bisa lagi berpura-pura buta terhadap kenyataan. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Setelah insiden Alia memasuki ruangan rahasia, suasana di antara mereka menjadi tegang. Alia masih memegang foto dirinya yang ia temukan di tumpukan dokumen, sementara Arga berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Meski matanya tak bisa melihat, suara tenangnya membuat Alia merasa seolah seluruh gerak-geriknya bisa ditangkap dengan jelas. "Kau sudah tahu sebagian dariku," ucap Arga, suaranya dalam dan penuh ketegasan. Alia menelan ludah, hatinya berdebar keras. Ia tidak bisa menyangkal bahwa rasa takut bercampur rasa penasaran kini menguasainya. Selama ini ia mengira dirinya hanya korban keadaan, gadis desa yang dijual demi utang ibunya. Tapi kenyataan yang terkuak menunjukkan bahwa pernikahannya jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Dengan suara bergetar, Alia memberanikan diri bertanya, "Kenapa? Kenapa kau punya foto aku sebelum kita bertemu?" Arga terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Karena aku sudah mengenalmu sejak lama, Alia. Meski kau tidak pernah menyadarinya." Jawaban itu membuat Alia terpaku. Sejuta tanya menyerbu pikirannya. Bagaimana mungkin pria yang buta dan hidup dalam dunianya sendiri bisa mengenalnya? Apa sebenarnya hubungan mereka di masa lalu? Perlahan Arga melangkah mendekat, duduk di kursi berhadapan dengannya. Dengan suara tenang, ia mulai menceritakan kisah yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengaku bahwa sebelum kecelakaan yang membuatnya buta, ia pernah bertemu Alia secara tidak sengaja di desanya. Saat itu Alia menolongnya yang sedang kesulitan karena mobilnya mogok. Senyum tulus dan sikap sederhana Alia kala itu meninggalkan kesan mendalam di hati Arga. Sejak itulah, tanpa sepengetahuan Alia, ia diam-diam mengikuti kabarnya dari jauh. "Sejak pertemuan itu, aku selalu percaya kalau kau berbeda, Alia. Dan ketika aku tahu ibumu terjerat utang, aku tahu inilah jalanku untuk mendekatimu," ujar Arga dengan nada penuh keyakinan. Alia terdiam, tak mampu berkata-kata. Perasaannya campur aduk antara terkejut, bingung, sekaligus tersentuh. Selama ini ia merasa dipaksa menikah demi utang. Namun ternyata ada alasan lain yang jauh lebih pribadi di balik semua itu. Arga kemudian menegaskan bahwa ia tidak pernah berniat menyakitinya. "Malam pertama kita, aku memilih untuk menahan diri. Bukan karena aku tak menginginkanmu, tapi karena aku ingin kau memahami bahwa cintaku padamu bukan sekadar ikatan di atas kertas," ucapnya. Kata-kata itu membuat Alia tercekat. Ia tidak pernah menyangka bahwa suaminya yang buta ternyata menyimpan kasih sayang sedalam itu. Air mata Alia mulai mengalir tanpa ia sadari. Selama ini ia hanya melihat sisi pahit dari pernikahannya, tanpa tahu bahwa ada cinta tulus yang tumbuh di balik gelapnya mata suaminya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bukan sekadar korban, melainkan bagian dari cerita yang dipilih dengan penuh kesadaran oleh Arga. Meski masih banyak hal yang belum ia mengerti, Alia mulai melihat cahaya kecil di balik gelap kehidupannya. Ia menyadari bahwa pernikahan ini mungkin bukan sekadar beban, tetapi juga peluang untuk menemukan arti cinta sejati. Suaminya yang selama ini ia anggap misterius kini menunjukkan sisi lain. Seorang pria yang rapuh sekaligus kuat, penuh luka sekaligus penuh kasih. Malam pertama mereka akhirnya menjadi malam pengakuan, bukan malam penyerahan tubuh. Di ruang sunyi itu, Arga tidak memberikan Alia sentuhan fisik, melainkan kejujuran yang lebih dalam. Dan bagi Alia, itulah yang jauh lebih mengejutkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Ketika fajar menyingsing, Alia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi.
Rahasia yang terungkap malam itu bukan hanya tentang masa lalu Arga, tetapi juga tentang hatinya sendiri yang mulai luluh. Untuk pertama kalinya, ia membuka diri, menerima kenyataan bahwa mungkin, di balik semua luka, cinta sejati benar-benar hadir dalam wujud seorang pria buta bernama Arga. Sejak malam pengakuan itu, hati Alia perlahan berubah. Gadis yang semula hanya melihat pernikahan sebagai hukuman kini, mulai menatapnya dengan cara berbeda. Setiap kali mendengar suara Arga, setiap kali melihat ketenangan wajahnya, ia merasakan sesuatu yang hangat meresap dalam dirinya. Ada ketulusan yang tak terbantahkan, ada cinta yang nyata meski tak pernah diungkapkan dengan gemerlap. Arga, dengan segala keterbatasannya, justru menunjukkan kekuatan yang tidak dimiliki pria lain. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka mulai tumbuh pelan namun pasti. Alia tidak lagi menghindar setiap kali Arga mengajaknya berbicara. Ia mulai terbiasa duduk di ruang kerja menemani suaminya membaca dokumen dengan alat khusus. Ia juga mulai ikut mendengarkan musik klasik yang disukai Arga, menemukan ketenangan dalam melodi-melodi lembut yang dulu tak pernah ia pedulikan. Kehidupan yang awalnya terasa seperti penjara kini berubah menjadi rumah yang memberi kenyamanan. Para pelayan pun mulai melihat perubahan itu. Alia yang sebelumnya lebih sering menyendiri kini tampak lebih terbuka. Ia mulai berbicara dengan mereka, bahkan sesekali ikut membantu pekerjaan rumah meski tak perlu. Kehangatan yang ia sebarkan membuat suasana rumah menjadi lebih hidup. Dan Arga, meski tak bisa melihat perubahan itu, bisa merasakannya dari nada suara istrinya yang kini lebih lembut, lebih tulus. Namun, di balik ketenangan itu, Alia tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Ia menyadari bahwa Arga masih memiliki banyak musuh yang menunggu di luar sana. Pengkhianatan masa lalu yang membuatnya buta bukanlah akhir, melainkan awal dari ancaman yang bisa datang kapan saja. Kesadaran itu membuat Alia semakin yakin bahwa ia harus tetap berada di sisi suaminya, bukan lagi sebagai kewajiban, tapi sebagai pilihan. Suatu malam, Alia berkata lirih pada Arga, "Mungkin aku tidak bisa menjadi segalanya untukmu, tapi aku ingin menjadi matamu. Aku ingin kau tahu, mulai sekarang kau tidak berjalan sendirian." Ucapan itu membuat Arga terdiam lama, lalu menggenggam tangan istrinya dengan erat. Bagi pria buta itu, genggaman Alia adalah cahaya. Cahaya yang menggantikan pandangan matanya yang hilang. Sejak saat itu, keduanya semakin erat. Alia tidak lagi merasa malu menikah dengan Arga, bahkan mulai merasa bangga. Ia bangga karena dipilih oleh pria yang memiliki hati sekuat baja meski tubuhnya penuh luka. Ia bangga karena bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang yang berani bangkit dari kehancuran. Rasa cinta yang tadinya hanya seutas benang halus kini tumbuh menjadi tali yang kokoh, mengikat mereka dalam janji yang lebih dalam daripada sekadar akad nikah. Dalam setiap kebersamaan, Alia belajar bahwa cinta sejati tidak dilihat dari fisik, harta, atau status. Cinta sejati adalah tentang kesediaan untuk menerima, melengkapi, dan berjalan bersama meski jalanan penuh gelap. Ia menerima Arga bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai takdir yang sudah ditetapkan untuknya. Dan Arga, dengan segala keterbatasannya, terus membuktikan bahwa cintanya tidak akan pernah pudar. Hari demi hari, Alia tak lagi merasa seperti gadis desa yang terjebak dalam penjara emas. Ia kini merasa seperti ratu yang dihormati, bukan karena kekayaan, melainkan karena ketulusan hatinya. Kehidupan barunya mungkin penuh tantangan, tapi kini ia memiliki alasan untuk bertahan. Cinta Arga menjadi pelita yang menuntunnya, sementara dirinya menjadi mata bagi pria yang ia cintai. Kisah mereka yang dimulai dari keterpaksaan kini berubah menjadi cerita yang menginspirasi. Dari air mata hingga senyum, dari penolakan hingga penerimaan, dari gelap hingga terang, semua terjalin dalam perjalanan mereka sebagai suami istri. Alia akhirnya menyadari bahwa apa yang dulu ia anggap sebagai tragedi ternyata adalah pintu menuju kebahagiaan yang tak pernah ia duga. Dan pada akhirnya, Alia memilih untuk berjalan di sisi Arga selamanya. Ia tidak lagi melihat suaminya sebagai pria buta yang menyembunyikan rahasia, melainkan sebagai lelaki yang membuka matanya terhadap arti cinta sejati. Dalam genggaman tangan mereka, terpahat janji. Meski mata Arga tak lagi melihat dunia, hatinya kini bisa melihat lebih jelas, karena Alia telah menjadi cahaya dalam gelap hidupnya. Beberapa bulan setelah pernikahan yang penuh liku itu, kehidupan Alia dan Arga memasuki babak baru. Keharmonisan yang perlahan mereka bangun mulai terasa semakin kuat, tetapi ujian tak pernah jauh dari mereka.
Sebuah kabar mengejutkan datang dari orang-orang dalam perusahaan Arga. Ada desas-desus bahwa pengkhianat lama yang dulu membuat Arga buta ternyata masih bergerak di balik bayangan. Alia mendengar bisikan itu pertama kali dari seorang pelayan yang tanpa sengaja menangkap obrolan para staf. Alia diliputi kegelisahan. Ia tahu luka lama suaminya masih belum sepenuhnya sembuh. Dan kabar itu bisa menghancurkan ketenangan mereka yang baru saja terbangun. Ia bingung, harus memberitahu Arga atau menyimpannya sendiri. Namun, diam pun membuatnya merasa bersalah. Malam itu, saat mereka berdua sedang berbincang di ruang tamu, Alia memberanikan diri untuk menyampaikan kecurigaannya. Reaksi Arga begitu tenang, meski hatinya jelas terusik. Lelaki itu menarik napas panjang lalu berkata, "Aku sudah menduga mereka tidak akan berhenti. Tapi aku tidak takut. Alia, selama kau ada di sisiku, aku punya alasan untuk bertahan." Kalimat itu membuat Alia menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa beban yang dipikul suaminya terlalu berat. Namun di sisi lain ia bangga dengan kekuatan hati pria itu. Hari-hari selanjutnya, Alia semakin aktif membantu Arga. Ia tidak hanya menjadi pendamping di rumah, tapi juga mulai ikut turun dalam urusan perusahaan. Dengan kecerdasannya, ia membaca dokumen, menyeleksi laporan, dan memberi masukan pada Arga. Kehadirannya memberi warna baru dalam kepemimpinan suaminya. Orang-orang di sekitar mereka mulai menyadari bahwa Alia bukan sekadar istri muda, tapi juga partner sejati yang bisa dipercaya. Namun, tekanan dari luar semakin besar. Beberapa kali Alia menerima surat misterius yang diletakkan di depan rumah. Isinya penuh ancaman dan ejekan, menyebut bahwa dirinya hanya gadis miskin yang tidak pantas menjadi istri Arga. Surat-surat itu jelas bertujuan untuk meruntuhkan semangatnya. Alia sempat gemetar saat membacanya, tapi ia memilih menyembunyikan surat-surat itu dari Arga, takut suaminya khawatir berlebihan. Suatu malam, Alia menangis dalam diam di kamarnya. Ia merasa sendirian melawan rasa takut. Namun pada saat bersamaan ia sadar bahwa inilah saatnya ia benar-benar membuktikan cinta. "Kalau aku mundur, aku justru membuat Arga semakin rapuh," gumamnya dalam hati. Sejak malam itu, Alia bertekad untuk menjadi perisai bagi suaminya, bukan sekadar bayangan yang berlindung di belakangnya. Dalam diam, Alia mulai mengumpulkan keberanian untuk mencari tahu siapa dalang di balik ancaman itu. Ia mendekati beberapa staf yang dulu pernah bekerja dengan Arga sebelum kebutaan menimpanya. Dari cerita-cerita kecil yang ia dengar, perlahan terungkap satu nama yang berulang kali disebut. Seorang kerabat dekat Arga yang ternyata iri dengan posisinya. Nama itu membuat Alia terkejut. Karena selama ini orang tersebut selalu bersikap manis di depan mereka. Ketika akhirnya Alia berhadapan langsung dengan sosok itu, hatinya bergetar hebat. Ia ingin marah, ingin menuntut, tapi sekaligus takut. Lawannya bukan orang biasa, melainkan seseorang yang memiliki kekuasaan besar di lingkaran keluarga Arga. Namun, dengan suara bergetar, Alia hanya berkata, "Aku tidak peduli seberapa bencinya kau pada kami. Selama aku masih berdiri, aku tidak akan biarkan Arga jatuh lagi." Kalimat itu mengejutkan lawannya, yang tak menyangka gadis desa sederhana itu bisa berbicara dengan penuh keyakinan. Sekembalinya ke rumah, Alia memilih tidak menceritakan pertemuan itu pada Arga. Ia tahu waktunya belum tepat. Ia hanya menggenggam tangan suaminya lebih erat dari biasanya, seolah ingin menegaskan bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu ada di sisi lelaki itu. Arga, meski tak mengetahui detail peristiwa tersebut, bisa merasakan perubahan dalam genggaman itu. Ada kekuatan baru, ada tekad yang tidak bisa digoyahkan. Kehidupan mereka kembali berjalan, meski bayangan ancaman masih menghantui. Namun kini, Alia bukan lagi gadis yang hanya menerima keadaan. Ia telah berubah menjadi wanita yang siap melawan, bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi suami yang telah mengajarinya arti cinta sejati. Dalam diam, ia tahu badai yang lebih besar mungkin akan datang. Tapi ia juga tahu, kali ini mereka akan menghadapinya bersama, bukan sebagai dua orang asing yang terpaksa menikah, melainkan sebagai sepasang jiwa yang saling melengkapi. Ketegangan yang selama ini hanya berupa bisikan akhirnya meledak menjadi kenyataan. Suatu pagi, ketika Arga sedang bersiap untuk rapat penting, terdengar keributan di halaman rumah. Seorang tamu tak diundang menerobos masuk dengan suara lantang, menuduh Arga menutupi fakta besar tentang dirinya. Sosok itu adalah kerabat yang selama ini disembunyikan Alia dari pengetahuan suaminya.
Orang yang ternyata menjadi dalang di balik berbagai fitnah dan ancaman. Arga, dengan ketenangan khasnya, mencoba menahan emosi. Meski tidak bisa melihat, ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya hanya dari suara. Aku sudah lama menduga kau akan datang dengan cara begini, ucapnya dengan nada datar. Alia yang berdiri di sampingnya gemetar, tapi genggamannya pada tangan Arga semakin erat. Ia tahu inilah saatnya semua kebenaran akan terungkap, tak peduli betapa menyakitkannya. Kerabat itu mengungkap rahasia mengejutkan. Ia menuduh Arga tidak benar-benar buta, melainkan hanya berpura-pura demi mendapatkan simpati dan mempertahankan posisinya di perusahaan. Tuduhan itu membuat beberapa orang yang hadir mulai bergunjing. Alia terhenyak, sementara Arga hanya tersenyum pahit. Kalau benar aku berpura-pura, apakah aku tega menanggung semua rasa sakit ini hanya demi kekuasaan? Tanyanya dengan suara lirih, membuat suasana semakin tegang. Di tengah kekacauan itu, Alia memberanikan diri untuk angkat bicara. Ia menatap kerabat tersebut dengan mata penuh amarah. Cukup sudah. Kalau kau mau merampas segalanya, lakukan dengan cara terhormat. Jangan gunakan kebutaan suamiku sebagai senjata untuk menjatuhkannya. Suara Alia bergetar, namun penuh keberanian. Ia tidak lagi sekadar istri yang berdiri di belakang, tapi menjadi benteng di hadapan suaminya. Ucapan Alia membuat kerabat itu semakin murka. Ia lalu mengungkapkan rencana lebih kejam, bahwa sejak awal, ia ingin menghancurkan Arga karena merasa tersingkir dari warisan keluarga. Baginya, Arga yang buta tidak layak menjadi penerus perusahaan besar itu. Kata-kata tersebut mengguncang semua yang hadir. Alia menatap Arga dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa penderitaan suaminya jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Arga tetap berdiri dengan tenang. Aku memang buta, katanya perlahan, tapi aku tidak buta pada kebenaran. Aku tahu siapa musuhku, dan aku tahu siapa yang setia padaku. Kau bisa mengambil apapun dariku, tapi kau tidak akan pernah bisa mengambil hatiku atau istriku dariku. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk balik ke dada lawannya. Alia pun merasakan air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Setelah pernyataan itu, suasana menjadi kacau. Beberapa staf keluarga yang mendukung kerabat itu mencoba menekan Arga, bahkan menyarankan agar ia mundur dari perusahaan. Namun, Alia berdiri tegak dan menantang mereka dengan suara lantang. Kalau Arga mundur, maka aku yang akan berdiri menggantikannya. Aku tidak akan membiarkan kalian menindasnya lagi. Tindakan itu mengejutkan semua pihak, termasuk Arga sendiri. Kerabat yang iri itu terdiam sejenak, tidak menyangka Alia yang dulunya dianggap gadis miskin tanpa daya kini berani melawan secara terang-terangan. Dalam hatinya ia kesal, tapi juga sedikit gentar melihat keberanian perempuan itu. Alia menatapnya tanpa gentar, seolah menantang apapun yang akan terjadi setelah hari itu. Ketegangan tersebut menjadi titik balik. Meski belum ada keputusan final, semua orang yang hadir mulai menyadari bahwa kekuatan sejati Arga bukan hanya terletak pada dirinya, tapi juga pada Alia yang kini berdiri di sisinya sebagai penopang. Dalam diam, Arga menggenggam tangan istrinya dan berbisik lirih. Terima kasih, kau sudah lebih berani dari siapapun yang pernah aku kenal. Alia hanya tersenyum melalui air mata, membalas dengan genggaman yang lebih erat. Hari itu menjadi saksi bahwa kebenaran tidak bisa selamanya ditutupi, dan kekuatan cinta mampu melampaui segala intrik keluarga. Namun Alia sadar, pertarungan belum berakhir. Ia dan Arga harus menyiapkan langkah berikutnya, karena lawan mereka masih terlalu kuat untuk diremehkan. Yang jelas, mereka tidak lagi melawan sendirian. Kini mereka berdiri bersama, siap menghadapi badai berikutnya dengan hati yang tak tergoyahkan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, ketika keputusan besar mengenai masa depan perusahaan dan keluarga Arga akan diumumkan dalam sebuah pertemuan resmi. Ruangan besar itu dipenuhi wajah-wajah serius. Sebagian mendukung Arga, sebagian lagi menunggu saatnya melihat ia jatuh. Alia duduk di samping suaminya dengan tangan menggenggam erat, berusaha menyalurkan keberanian yang ia miliki. Suasana begitu tegang hingga suara jarum jam yang berdetak pun terdengar menekan telinga semua orang. Kerabat yang selama ini menjadi lawan utama berdiri penuh percaya diri, membacakan sederet tuduhan terhadap Arga. Ia menekankan kembali bahwa Arga buta dan tidak layak memimpin perusahaan besar dengan ribuan karyawan. Seorang pemimpin harus bisa melihat masa depan, katanya lantang, membuat beberapa orang mengangguk setuju. Namun Arga hanya tersenyum tipis.
seolah telah menyiapkan sesuatu yang akan membalikkan keadaan. Saat giliran Arga berbicara, suasana mendadak hening. Dengan suara tenang, ia mulai menceritakan perjalanan hidupnya sejak kebutaan menghampiri. Ia mengungkapkan bagaimana ia belajar mengenali orang melalui suara, langkah kaki, bahkan getaran napas. Aku mungkin tidak bisa melihat dengan mataku, ucapnya, tapi aku belajar melihat dengan hatiku. Dan dengan hatiku, aku bisa membedakan siapa yang setia dan siapa yang berkhianat. Kalimat itu membuat beberapa orang tertunduk malu. Alia kemudian ikut bicara. Suaranya lantang namun penuh perasaan. Ia mengungkapkan bagaimana Arga, meski buta, telah menyelamatkannya dari keterpurukan, memberinya tempat untuk hidup, dan bahkan membuatnya berani berdiri menantang dunia. Jika kebutaan dianggap kelemahan, maka aku ingin semua orang tahu. Dari kebutaan itulah aku melihat cahaya terbesar dalam hidupku, kata Alia dengan mata berkaca-kaca. Tepuk tangan pun perlahan terdengar dari sebagian peserta rapat. Kerabat itu mulai terlihat gelisah. Ia berusaha membalikan keadaan dengan menuduh Alia hanya ingin memanfaatkan harta Arga. Namun, tuduhan itu segera terbantahkan ketika seorang staf senior maju memberikan kesaksian bahwa Alia justru menolak banyak kemewahan sejak menikah. Saya saksi hidup. Nyonya Alia bahkan kerap membantu karyawan kecil secara diam-diam. Kalau ada yang memanfaatkan, jelas bukan dia, ujar staf itu lantang, membuat ruangan semakin memihak Arga. Dalam keputusasaan, kerabat tersebut melontarkan ancaman terakhir. Ia akan membuka rahasia kelam keluarga yang bisa mengguncang reputasi mereka. Namun sebelum sempat melanjutkan, Arga menepuk meja dengan keras, membuat semua mata tertuju padanya. Cukup, katanya tegas. Kalau kau ingin menghancurkan nama keluarga ini, lakukan saja. Tapi ingat, tidak ada rahasia yang lebih kelam daripada pengkhianatan. Kata-kata itu mengguncang ruangan, membuat sang kerabat kehilangan wibawa di depan semua orang. Keputusan akhirnya diambil oleh Dewan Keluarga dan Direksi. Dengan suara bulat, mereka menyatakan bahwa Arga tetap layak memimpin, dengan dukungan penuh dari Alia. Kerabat yang iri itu langsung tersingkir dari kursi pengaruhnya. Wajahnya memerah menahan amarah. Alia menggenggam tangan Arga lebih erat, air matanya jatuh bukan karena takut, melainkan karena bangga pada keberanian suaminya yang teguh. Setelah rapat usai, Arga dan Alia berjalan keluar ruangan dengan kepala tegak. Para karyawan menyambut mereka dengan tepuk tangan, tanda hormat sekaligus dukungan. Bagi Alia, momen itu seperti mimpi. Ia yang dulu hanya dianggap gadis miskin kini berdiri sebagai istri seorang pemimpin besar, dihormati bukan karena harta, melainkan karena keberanian dan ketulusan hatinya. Di balik semua kemenangan itu, Alia tahu perjalanan mereka belum berakhir. Masih banyak tantangan menanti, masih banyak luka yang harus disembuhkan. Namun hari itu menjadi saksi bahwa cinta yang tumbuh dari keterpurukan mampu mengalahkan intrik, fitnah, dan keserakahan. Arga menunduk sedikit ke arah istrinya dan berbisik, "Inilah awal baru kita." Alia mengangguk sambil tersenyum melalui air mata. Malamnya, ketika mereka kembali ke rumah, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rahasia yang membebani. Mereka duduk berdua di beranda, menikmati udara malam. Arga meraba wajah Alia, seakan ingin mengabadikan setiap lekuk dengan jemarinya. "Aku tidak bisa melihatmu, tapi aku tahu kau adalah cahaya dalam hidupku," ucapnya lembut. Alia bersandar di bahunya, membiarkan keheningan malam menjadi saksi bahwa cinta mereka kini lebih kuat dari sebelumnya.